Halo sahabat matematika, masih bersama saya Siska Merdian di channel yang akan belajar matematika dari tingkat SD sampai SMA. Kali ini kita akan belajar materi matematika SMA kelas 11, yaitu tentang logika matematika part 3. Jadi, di bagian ini merupakan lanjutan video aku sebelumnya ya. Ada video yang bagian 1, ada yang video bagian 2. Kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai bentuk ekuivalen pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk yang memiliki nilai yang sama untuk semua kemungkinannya dikatakan ekuivalen. Notasi ekuivalen dalam logika matematika yaitu seperti ini. Bentuk-bentuk pernyataan yang saling ekuivalen adalah, contohnya yaitu P atau Q itu akan ekuivalen dengan Q atau P, yaitu bersifat komutatif ya. Berarti P atau Q itu nanti akan sama dengan Q atau P. Begitu juga P dan Q itu akan ekuivalen dengan Q dan P. Jadi dibalik aja nih. Ini dibalik. Ini dibalik, dibalik. Dibalik, dibalik. Selanjutnya, P atau Q atau R. Nanti ini bersifat asosiatif, yaitu sama dengan ini digabung, terus atau R, sama saja. Jadi ini sama ini itu sama saja. Begitu juga P dan Q dan R akan ekuivalen dengan P dan Q dan R, bersifat asosiatif. Selain ada sifat asosiatif, ada juga sifat distributif. P atau Q dan R akan ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Ini juga sama, bersifat distributif juga. P dan Q atau R akan ekuivalen P dan Q atau P dan R. Terus kemudian ada hukum De Morgan yang kemarin ada sesuai di video kedua ya, bahwa ingkaran atau negasi P atau Q akan ekuivalen dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Ingkaran P dan Q akan ekuivalen ingkaran P atau ingkaran Q. Terus kemudian implikasi. P implikasi Q itu akan ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. P biimplikasi Q akan ekuivalen dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Kemudian negasi dari implikasi. Negasi implikasi akan ekuivalen dengan P dan ingkaran Q. Kemudian negasi biimplikasi. Ingkaran P biimplikasi Q akan ekuivalen dengan P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P. Jadi ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, ada hukum De Morgan, kemudian ada negasi dari implikasi biimplikasi. Selanjutnya yaitu belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Apa sih ini? Converse, inverse, dan kontraposisi adalah bentuk lain dari implikasi di mana converse, misalkan P implikasi Q, maka hasilnya yaitu Q implikasi P, yaitu dibalik ya. PQ menjadi QP. Itu namanya converse. Terus inverse, yaitu dari P implikasi Q, maka hasilnya negasi P implikasi negasi Q. Jadi, ini tinggal ditambahin aja ya, kan inverse dari P, Q, maka ditambahin negasi P, Q, negasi Q. Kalau yang ini tadi dibalik ya, kan P, Q, maka konversinya dibagi P. Terus kontraposisi. P implikasi Q, maka hasilnya ingkaran Q implikasi ingkaran P. P implikasi Q, hasilnya ingkaran Q
implikasi lingkaran P. Contoh kalimat implikasinya ya. Jika hati tenang, P, maka kita senang. Jika hati tenang, maka kita senang. Maka converse. Converse tadi apa? Converse tadi kan berarti Q implikasi P. Jadi dibalik. Jika kita senang, maka hati tenang. Inverse. Nah, inverse tadi lingkaran P implikasi lingkaran Q. Jika hati tidak tenang, maka kita tidak senang. Terus kontraposisi. Kontraposisi berarti lingkaran Q implikasi lingkaran P. Jika kita tidak senang, lingkaran Q, maka hati tidak tenang, lingkaran P. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan ya. Jadi penarikan kesimpulan dalam logika matematika itu menarik sebuah kesimpulan dengan cara menelaah tiap premis atau pernyataan. Di sini kita ada 3 konsep penarikan kesimpulan dalam logika matematika, yaitu ada modus ponen, modus tollens, ada silogisme. Yang pertama yaitu modus ponen. Modus ponen. Jika ada pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal yang berhubungan, yaitu P implikasi Q. Ini premis pertama. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua, yaitu P. Maka hasilnya, kesimpulannya, yaitu Q. Contohnya seperti apa? Contoh. P implikasi Q. Jika hari hujan, P, maka tanah basah, yaitu Q. P, hari ini hujan. Maka kesimpulannya apa? Kan ini P implikasi Q, terus ini P. Maka ini menggunakan modus ponen. P, Q. Ini P. Jadi kesimpulannya Q. Kesimpulannya ini, yaitu maka kesimpulannya yaitu tanah jadi basah. Kesimpulan tanah jadi basah. Selanjutnya kita mengenal modus tollens. Modus tollens yaitu jika ada pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal negasi yang berhubungan. P implikasi Q, premis pertamanya. Premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Contoh, jika hari hujan P, maka tanah basah Q. Tanah tidak basah, yaitu lingkaran Q. P implikasi Q, premis pertama. Premis kedua, lingkaran Q. Maka kesimpulannya yaitu lingkaran P. Yaitu hari ini tidak hujan. Karena P kan jika hari ini hujan, maka lingkarannya hari ini tidak hujan. Selanjutnya yaitu tentang penarikan kesimpulan silogisme. Silogisme yaitu jika ada 2 pernyataan majemuk yang berhubungan. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua, Q implikasi R. Maka kesimpulannya yaitu P implikasi R. Sebagai contoh, jika hari hujan yaitu P, maka tanah jadi basah yaitu Q. P, Q. Jika tanah jadi basah, yaitu Q, maka tanah jadi subur, Q, R. Maka kesimpulannya, P, implikasi R. P, R. Jadi, jika hari hujan, maka tanaman jadi subur. Jika hari hujan, maka tanaman menjadi subur. Sudah paham? Kita lihat contoh soal ya. Soal yang pertama, tentukanlah kesimpulan dari premis berikut ini. Premis pertama, jika Ratna rajin belajar, P, maka lulus ujian, Q. P, maka Q. Jika Ratna lulus ujian, berarti kan ini sama ya, berarti Q, maka
masuk universitas. R. Berarti kesimpulannya bagaimana? Ini jadi apa ini? Menggunakan prinsip silogisme ya, silogisme. Karena ada dua pernyataan majemuk ya. Kesimpulannya yaitu P implikasi R. P implikasi R. Yaitu, jika Ratna rajin belajar, maka ia masuk universitas. Jika Ratna rajin belajar, maka ia masuk universitas. Contoh soal yang kedua, tentukanlah kesimpulan dari dua buah premis berikut ini. Premis pertama, jika harga BBM turun, P, maka harga cabai turun, Q, P, Q. Harga cabai tidak turun, berarti ingkaran Q. Ini tadi apa? Menggunakan apa? Modus tollens, yaitu kesimpulannya menjadi ingkaran P. Ingkaran P berarti harga BBM tidak turun. Jadi kesimpulannya harga BBM tidak turun. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. Jika Andi rajin belajar, P, maka Andi juara kelas, Q, P, Q. Andi rajin belajar, berarti P. Maka ini kesimpulannya apa? Yaitu Q. Menggunakan modus ponens. Kesimpulannya Andi juara kelas, maka Andi juara kelas. Oke, kalian sudah paham sampai di sini? Kalau belum paham, silahkan tulis pertanyaan yang ingin apa yang ditanyakan, silahkan tulis aja. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya ya, buat update materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Terima kasih.